Selamat malam Eka, Mugi, Wahyu, Lili, ada Widayanti, ada Cynthia, Setia, tumben Setia, ada Mas Ajar, Susanti, Saroh, apa kabar? Nesa juga. Ya, malam ini kita akan melanjutkan materi kita yang terakhir untuk matriks, yaitu determinan matriks dan inverse matriks. Mohon maaf karena menyita waktu liburan, harusnya santai ya. Besok juga harusnya santai. Jadi belajar. Karena kita kejar materi, kejar paket, kejar target ya. Oke, kita mulai dengan determinan matriks. Ini setingkat lebih susah daripada yang kita pelajari sebelumnya. Jadi pengertian determinan matriks ya itu adalah selisih, selisih artinya hasil pengurangan ya, antara perkalian elemen-elemen pada diagonal utama dengan perkalian elemen pada diagonal sekunder. Jadi diagonal utama itu kalau ada A, B, C, D, ini yang namanya diagonal utama ya. Ini yang namanya diagonal sekunder. Nah, jadi Bapak ulangi lagi, determinan matriks A misalnya adalah selisih antara perkalian elemen-elemen pada diagonal utama dengan perkalian elemen pada diagonal sekunder. Biasa dilambangkan determinan A atau A absolut ya. Ini lambangnya. Kemudian bilangan nilai determinan suatu matriks itu merupakan bilangan real ya. Bilangan bilangan real. Nah, misalnya ini. Kalau ada matriks berodo 22 ya. Ini matriks berodo 22. Ada 2 kolom. Ada 2 baris. Maka kalau ditanya determinan A-nya, ya, maka hasil selisih antara perkalian diagonal utama, ini diagonal utama, ini diagonal sekunder. Jadi AD dikurang BC, ini hasil determinannya. Ya. Contohnya P 2 1 min 6 3 ya. Determinan P berapa? Nah, jadi gampang. Jadi 2 dikali 3
dikurang 1 dikali minus 6 ya. Jadi 6 plus 6 hasilnya adalah 12. Gimana? Bisa dipahami? Kalau ada soal seperti ini, A sama dengan berapa determinannya? Coba dicoba. A minus 3, 4, 1, 2. Minus 10 apa minus 14? Ya, Mugi. Yang lain udah dicoba? Susanti, Saroh, Nesa. Hasilnya berarti min 3 kali 4 dikurang 2 ya, sama dengan min 14. Bisa dipahami? Gampang determinan. Nah, selanjutnya untuk matriks berordo 3 kali 3. Jadi untuk pertemuan saat ini kita fokus pada matriks ordo 2 kali 2 dan matriks ordo 3 kali 3 ya. Jadi untuk matriks ordo 3 kali 3 yang bisa kita pakai adalah metode Sarus, meskipun ada banyak metode yang lain. Jadi metode Sarus ini hanya cocok dipakai untuk matriks berordo 3 kali 3 ya. Untuk matriks yang lain
tidak bisa dipakai untuk matriks selain 3x3. Jadi caranya adalah yang pertama kita harus menuliskan kolom pertama dan kolom kedua dari soalnya, ya, dari soal kita atau dari determinan awal di sebelah kanan setelah kolom ketiga, ya. Kemudian kita kalikan unsur-unsur dari keenam diagonal tersebut. Lebih jelasnya seperti ini. Ini salah ya, ini harusnya ada P, Q, R. Jadi di sini ada P, ini ada Q, ini ada R. Jadi kita tuliskan kolom pertama dan kedua. Ini kita tulis. Jadi soalnya ini. Jadi kita tulis P dan Q. Ya, ini P dan Q kolom pertama dan kedua. Ini kolom pertama, ini kolom kedua. Jadi kita tulis ulang. Ini kan soalnya, ya kan? Ini soalnya. Nah, ini kolom pertama, ini kolom kedua. Kemudian diagonal utamanya kita kalikan. Ini diagonal utama, diagonal utama, diagonal utama. Diagonal utama, diagonal utama, diagonal utama. Dikurang diagonal sekunder, diagonal sekunder, diagonal sekunder. Jadi PTX ini ya. PTX ditambah QUV, ini QUV ditambah RSB. Kemudian dikurang VTR, ya. TRV pun sama ajanya ya, nggak harus dari bawah. Jadi perkaliannya terserah, pokoknya dia satu diagonal. Kemudian WUP XSQ. Sampai sini ada yang masih bingung? Atau perlu Bapak jelaskan ulang? Yang bingung ngomong. Sebelum bertanya itu bayar. Jelas ya? Prinsipnya untuk audio 3x3 metode Sarus. Kalau jelas kita lari ke contoh soal. Soalnya adalah berapakah determinan A? Silahkan dicoret-coret. Waktunya
5 menit. Ini kolom pertama, ini kolom kedua. Ditulis ulang, baru dikalikan diagonal utamanya. Baru ditambahkan, dikurangkan dengan diagonal sekunder. Yang mana yang bingung? Yang ini? Yang mana, Lili? Ya ini pelan-pelan kok, ya. Kalau nggak ngerti bilang aja. Nah, yang ini ditulis ulang. Yang ini kolom pertama dan kedua ditulis ulang. Ini dia. Kan diulangi. PQ STVW. Ini dari sini. Petik. Jadi kolom pertama dan keduanya ditulis ulang. Baru nanti diagonalnya dikalikan. Ini juga sama. Jadi soalnya kan A dengan soalnya ya. Nah, jadi kolom pertama ini dan kolom kedua kita tulis ulang. Ya, kita tulis ulang di sini. Jadi 2 1 5 kemudian nah
Sampai sini dulu. Paham nggak? Ya. Jadi ini soalnya. Kemudian kolom pertama, kolom ingat dari atas ke bawah itu kolom. Bapak tulis ulang lagi ke sini. Ke sini. Yang ini ke sini. Pakai tanda lopek-lopek. Selamat malam Fitri. Senang berjumpa dengan dirimu. Ya. Jadi sekarang kita kalikan. Nah, ini soalnya kita kalikan yang diagonal utama ini ya, samping-samping. Jadi Bapak tulis dulu ya. Jadi determinan A sama dengan ya, diagonal utama dulu 2 kali 2 kali 6 ya, ditambah ya, tahu kan 226 dari mana? Kemudian ini 226. Terus kemudian ini minus 1 4 5. Minus 1, Bapak tutup kurung ya, biar nggak terbang. Minus 1 dikali 4 kali 5. Dari mana Pak? Dari sini. Nah, diagonal terakhir ditambah nih 3 1 minus 3. Nulisnya harus bagus ya. Ini kebetulan Bapak nulisnya jelek banget. Padahal tulisan Bapak bagus loh. Times New Roman. Oke. Sampai sini Lili. Bisa? Nesa, Widya, Mugi, Inyonge. Kalau bingung ngomong. Nanti keluar di UAS soalnya. Nah, ini dulu, ini diagonal utama. Ya. Ini Bapak kasih warna merah. Ini diagonal utama. Utama. Nah, dikurang ya.
baru diagonal sekunder ke arah sebaliknya. Ini dia ke arah sini. Set. Jadi 3 dikali 2 dikali 5. Ini diagonal sekunder yang pertama. Ini dia. Ya. Dikurang yang kedua, 2, 4, min 3. 2, 4, dikurang minus 1. Bapak dari atas ya. Minus 1. Dari bawah pun sama aja ya, karena perkalian kan. 3 kali 2 kali 5 sama dengan 5 kali 2 kali 3 ya. Sama aja. Dari atas ke bawah sama aja, yang penting miring diagonalnya benar. Oke, Setia cewek pesek. Pesek kok bangga Setia. Bapak yang pesek aja mau operasi plastik. Bapak tidak menerima kantong kresek. Ember bekas Bapak menerima 1 ton tapi ya. Jadi kita tambahkan ya, ini diagonal sekunder. Jadi 24 kemudian minus 20 ya. Kemudian minus 9 dikurang berapa nih? 3 kali 2 6, 6 kali 5 30, ditambah 8 kali 3 24. Kemudian ditambah minus 1 kali 1 kali 6, berarti plus 6. Sama dengan 24 dikurang 20 dikurang 9 dikurang 30
ditambah 24 ditambah 6. Ada yang salah kah? Hasilnya minus 5. Ya. Eka salah. Kurangi 100. Lili benar. Hihi. Saroh hampir. Enak aja kamu. Dari mana 900 NTD? Ketemu semua? Bisa ya? Kok bisa kita capcus ke inverse? Fitri gimana? Bisa ngikutin nggak? NTD lo Nesa bae. Mas Ajar bisa? Oke ya. Determinan 2 order 2 kali 2 gampang banget. Yang 3 kali 3 ini agak repot memang. Cynthia Lamusu. Kok bisa? Apa bedanya dari atas sama dari bawah? Yang utama yang di sini ya. Jadi minus ya. Karena di sini ada minus satunya. Karena di sini ada minus satunya. Mungkin Wahyu atau Eka ada yang salah tanda atau Bapak yang salah tanda. Berarti jika ada minus 1 maka dibalik. Gini, ini kan aslinya tandanya kan tambah, iya kan? Nah, di sini kan tanda tambah. Karena di sini ada minus 1, kan minus 1 kali 4 kali 5 kan hasilnya minus 20. Nah, kalau tambah sama minus itu selalu kalah si tambahnya. Ya. Selalu yang menang si minus. Gitu Cynthia. Jadi dilihat. Nah, kayak gini kan. Ini kan tanda aslinya kan tambah. Tapi di sini ada minus 3. Ya toh? Jadi kan minus 3 kali 3 minus 9. Nah, minus 9 ketemu ditambah. Takut dia. Jadi minus aja. Utang adalah menang. Hidup utang. Ah, Eka ketagihan. Nanti contohnya. Soalnya masih ada inverse. Inverse lebih susah lagi. Iya, ini rumusnya. Kan minus VTR. Ya, ini VTR. Makanya Bapak tulis dulu minus ini minus ini
Mas Ajar, nggak bingung kan? Ini PTX, makanya Bapak tambah plus-plus dulu, Bapak tutup kurung supaya nggak bingung. Jadi VTR-nya itu minus itu setelah dikalikan. Jadi minus VTR sama minus dalam kurung TRV itu kan sama aja. Di sini loh. Ini minus VTR ini, minus ini bukan miliknya V, ya. Ini adalah hasil perkalian. Ini kalikan dulu. Ini kalikan dulu. Ya. Ini bukan minus, ini bukan tandanya si min V, ini dikalikan dulu. Karena ini hasil perkalian diagonal. Bisa dipahami? Kalau bisa Bapak bunuh diri nih. Mas Ajar masih bingung ya? Nah, jadi supaya nggak bingung, nanti dikurung-kurung dulu. Ya, dikurung-kurung dulu, tandanya di di apa? Ditambahkan dulu. Jadi nggak bingung, ya. Soalnya nanti salah hitung kalau tandanya salah. Pelan-pelan, ya. Jangan kayak Eka. Eka itu kok kerja cepet kali, tapi salah. Yang bagus sebenarnya ngerjain matematika itu cepat dan benar. Tapi akan lebih mendingan lambat tapi tepat daripada cepat tapi salah, ya. Cari jodoh juga gitu. Lambat yang penting oke. Jangan asal caplok nanti dapetnya kucing dalam karung, kan gitu kan. Hidup jomblo. Oke ya, kita capcus ke inverse. Nah, inverse matrix itu disebut juga adalah lawan atau kebalikan suatu matriks, ya. Dilambangkannya A-1. Jomblo sampai expired setia, bukan sampai halal ya. Biar jomblo yang penting bahagia ya. Sometimes happy single is happy gitu. Mugi senyum-senyum dia. Eka sedih, jomblo berarti. Inverse matrix ya. Lambangnya A-1. Jadi kita udah ada, masih inget kan? Ada A transpose ya. Yang kolom jadi baris, yang baris jadi kolom. Ada lagi determinan. Determinan A yang barusan kita pelajari. Lupa Pak, plak.
Langsung jamba. Kemudian ini satu lagi ya, oleh-oleh malam ini A pangkat minus 1 atau A inverse, atau sering disebut kebalikan dari suatu matriks. Jadi kalau ada matriks A dan B ya, maka A kali B sama dengan B kali A, sama dengan inverse-nya ya. Jadi kalau ada matriks A kali B itu sama dengan B kali A, maka bisa disebut bahwa B adalah kebalikan dari A. Ya. Bahwa B adalah kebalikan dari A. Ya, ketika A kali B, maka B adalah kebalikan dari A. Dan A adalah inverse dari B, ya. Karena tadi disebut kebalikan. Pokoknya nggak usah bingung lah sama ini. Ini membuat bingung, Bapak pun bingung yang baca. Kita langsung ke contoh soal aja ya. Yang bingung pegangan. Nah, ini inverse matriks ordo 2 kali 2. Kita mulai dari yang gampang dulu. Kenapa 2 kali 2? Karena ada 2 kolom. Ini kolom. Kalau yang mungkin lupa, ini kolom, ini kolom. Ini matriks. Ya. Ini matriks. Matriks ini baris, ya. Jadi disebut dia ordo 22. A ordo 22. Artinya ingat 22 itu KB. Bukan keluarga berencana, tapi kolom baris. Jadi untuk matriks berordo 2 kali 2 ini cara mencari inverse-nya, rumusnya seperti ini. Ya. Jadi satu per determinan A dikali DA min B min C. Nih. DA min B min C. Jadi dibalik. Contohnya seperti ini. Jadi misalkan inverse dari matriks D 3 min 7 min 6 dan 11, ya. Nah, ini berarti tadi rumusnya adalah DA min B min C. Jadi ini adalah kalau kita jabarkan, jadi A, ya kan? Kemudian biar sesuai sama rumus. Jadi A, B, C, D. Gini bentuknya. Ya. Jadi yang ini pindah ke sini, yang A tukeran sama D, yang B sama C jadi minus. Ini dia.
Jadi bentuknya seperti ini. Yang 11 lompat ke 3, ya, nih. Kemudian yang B dan C jadi minus. Jadi minus 6 jadi 6, minus 7 jadi 7, 11 jadi 3. Bisa dipahami? Yang ini dulu. Nah, kalau sudah paham yang ini, ya, yang 11, 6, 7, 3, maka kita harus mencari determinan A. Ya. Jadi determinannya dari D ini berapa? Ini D harusnya ya, determinan D-nya berapa? Kemudian diseperkan. Jadi cari determinan tadi adalah 3 kali 11. Ini kan cuman ordo 2 kali 2. Kemudian minus 7 kali minus 6. Ketemu 9. Nah, sesuai rumus maka D inverse-nya adalah, ya kan, 1 per minus 9 kali tadi 11, 3, 7, 6. Nah, kalau udah perkalian ini adalah perkalian matriks dengan skalar. Ini namanya skalar, ya. Jadi tinggal kalikan satu-satu. 1 per minus 9 kali 11 berarti min 11 per 9 dia. Kemudian 1 per minus 9 kali 6 berarti min 6 per 9. 1 per min 9 kali 7 min 7 per 9. Kemudian min 6 per 9. 1 per minus 9 kali 3. Sampai sini dulu. Ada yang bingung? Sebelas, 3, 7, 6 dari mana, Pak? Dari ini, ya. Jadi ini A, ini B, ini A, B, C, D. Ini A, B, C, D. Yang A tukeran jadi D, yang D jadi A, kemudian yang B jadi minus, yang C jadi minus. Jadilah dia 11, sininya 11, ini 6, ya. Kemudian minus 6 jadi 6, minus 7 jadi 7. Paham? Siapa yang bingung? Lili? Pokoknya kalau Lili ngerti, yang lain ngerti ya. Yang 2 per 3 maksudnya? Oh, disederhanakan. Sampai sini dulu. Kalau dijawab ini pun udah benernya.
6 per 9 kan sama-sama dibagi 3. Ya. Ketemu 2 per 3. Yang 3 per 9 juga sama-sama dibagi 3. Ketemu 1 per 3. Oke, setia. Setia sampai akhir. Lili, nanti dulu. Lili ngerti nggak? Kalau Lili belum jawab, belum jalan. Hore, Lili paham. Nah, yang untuk Nah, untuk yang odo 3 kali 3, ternyata di buku panduan belum tidak diwajibkan ya. Jadi yang untuk inverse 3 kali 3 Bapak skip dulu.